Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema parenting. Temanya adalah bagaimana membuat anak ketagihan belajar. Nah, ini keren banget ya. Jadi sekarang tuh banyak anak ketagihan bermain game. Ya, pertanyaan saya, kenapa anak itu sukanya main game? Hobi sekali main game, ya kan? Saya juga begitu. Nah, mungkin Anda juga seperti itu. Tapi sekarang sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana membuat anak itu ketagihan belajar? Jadi Anda simak videonya, jangan Anda skip. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, ini Anda harus jawab sekarang ya. Kapan waktu belajar yang paling baik? Karena waktu belajar yang paling baik itu akan menentukan seseorang menjadi ketagihan belajar. Ketika saya memberikan pelatihan parenting, seminar atau workshop parenting, saya selalu memberikan pertanyaan ini. Dan jawabannya beragam. Nah, Anda, saya tanya, oke, sudah dapat jawabannya? Nah, umumnya jawaban itu seperti ini. Waktu belajar yang baik adalah ketika pagi hari, nah, setelah sholat subuh, nah, begitu. Ada lagi yang mengatakan itu setelah istirahat siang. Ada lagi yang setelah maghrib atau malam hari menjelang tidur. Sebenarnya jawabannya tidak ada yang salah, tapi kurang tepat. Waktu yang belajar yang baik untuk anak kita adalah ketika anak itu merasa bahagia. Ketika anak itu bahagia, sebanyak apapun informasi itu mudah sekali diterima dan terekam kuat di pikiran bawah sadarnya. Nah, sebaliknya, ketika anak merasa mengalami hal yang tidak nyaman, stres, sedikit apapun informasi itu akan tertolak. Jadi ketika anak itu stres, yang berfungsi adalah otak reptilnya. Kita sudah tahu cara kerja pikiran otak reptil adalah menolak, memberikan perlawanan, berlari. Jadi waktu belajar yang paling baik adalah ketika anak merasa bahagia. Nah, kenapa banyak anak itu malas belajar? Karena bisa jadi ini banyak sebabnya ya. Kenapa anak itu malas belajar? Bisa jadi karena pelajaran itu kurang menarik, kurang disukai anak itu. Nah, yang kedua, ini biasanya terjadi kenapa anak itu malas belajar, malas datang ke sekolah. Mungkin gurunya terlalu keras dalam mendidik, terlalu killer. Nah, ini membuat anak akhirnya stres, ya kan? Nah, gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Kondisi anak yang tidak baik secara fisik maupun mental. Anak yang sedang sakit tentu beda psikologinya dibandingkan anak yang sehat. Nah, jadi gampang membuat anak itu ketagihan belajar. Pastikan dia merasa bahagia saat itu. Ini penting kita sebagai orang tua untuk menjaga kebahagiaannya anak. Kemudian tentunya kita juga selalu mengisi tangki cintanya anak. Nah, kita sudah tahu tangki cinta itu ada dua, yang satu punya papanya, yang satu punya mamahnya. Dan ini harus selalu terisi biar anak itu selalu bahagia. Bagaimana cara mengisi tangki cinta? Yang pertama adalah Anda selalu sering menatap matanya dengan senyuman tentunya ya. Kemudian memberikan sentuhan fisik, kemudian memberikan hadiah dengan anak, kemudian Anda memberikan waktu berkualitas dan memberikan layanan. Nah, ini cara menjaga mood anak biar selalu baik dan bahagia. Karena penting sekali ketika anak bahagia, anak mudah sekali untuk bisa menerima pelajaran. Yang harus diketahui juga, keinginan tahu anak-anak itu 6 kali lebih besar daripada orang dewasa. Dan kita harus pahami juga tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak itu pintar. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa anak suka main game, ketagihan main game, kecanduan game? Karena game itu sangat menyenangkan. Nah, ketika pelajaran atau situasi belajar menyenangkan seperti anak bermain game, maka pasti anak akan kecanduan. Seperti itu, sesederhana itu. Jadi pastikan anak itu sangat menyukai, menyenangi situasi atau pelajaran itu. Tentunya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat anak itu menyukai pelajaran. Nah, situasi belajar yang menyenangkan, gurunya yang menyenangkan, ya kan, materinya yang menyenangkan, lingkungannya, teman-temannya yang menyenangkan.
Seperti itu. Karena tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak itu pintar. Yang harus dipahami juga, ada 3 cara seseorang itu menerima informasi. Oke, yang disebut namanya submodalitas, kemampuan seseorang menyerap informasi. Yang pertama itu adalah orang yang bertipikal visual. Jadi ada anak itu sukanya dengan gambar. Jadi dia lebih nyaman ketika belajar melalui gambar. Contoh yang sederhana lah, ketika kita bilang angka 1, orang yang visual itu lebih nyaman ketika diberikan angka gambar. 1 itu seperti tiang bendera misalnya. Angka 2 itu seperti bebek seperti bebek sedang berenang. Jadi orang visual lebih seperti itu. Ada lagi yang submodalitasnya, kemampuan maksimal menerima informasi itu lewat auditori, pendengarannya. Jadi kalau dan ini biasanya mayoritas murid di Indonesia itu submodalitasnya adalah di auditori. Nah, jadi guru nggak bisa pelan mengajarnya biasanya. Terus bahasanya, kata-kata yang dipilih juga harus yang menyenangkan anak. Oke, kemudian ada submodalitas yang namanya kinestetik, dengan fisik. Anak yang kinestetik ini agak unik biasanya. Dia menerima informasi itu lebih nyaman ketika bergerak-bergerak sambil bermain, ya kan? Biasanya sambil mengganggu temennya. Seolah-olah dia tidak fokus. Tapi begitulah cara anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, biasanya itu jadi masalah anak yang punya kecerdasan kinestetik. Karena dia nggak bisa diam. Cara belajar orang yang kinestetik itu bergerak-gerak. Nah, biasanya dia selalu dimarahin gurunya orang yang seperti ini. Nah, ketika dia dimarahin terus, akhirnya apa? Anak merasa nggak nyaman, akhirnya dia takut dengan gurunya, dan akhirnya dia punya kesulitan untuk menyerap informasi. Jadi memang seperti itu orang yang kinestetik. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas juga kecerdasan seorang manusia. Jadi setiap anak itu sebenarnya cerdas. Ini menurut riset yang dilakukan oleh Howard Gardner. Ada beberapa kecerdasan yang dimiliki seseorang. Oke, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Kalau informasi ini bermanfaat, Anda lakukan subscribe, kemudian Anda berikan like, Anda share video ini agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.